Halo, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, Nana, fungsi kuadrat adalah salah satu materi yang akan kita pelajari di kelas 9. Nah, pada pertemuan kali ini, anak-anakku, kita akan mempelajari apa? Ya, nah, yang kita pelajari adalah yang pertama, bagaimana kita mengidentifikasi fungsi kuadrat. Nah, yang kedua, bagaimana kita menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Nah, jangan stres dulu anak-anak ya. Nah, ini tidak kalau kita pelajari dasar-dasarnya dengan baik, nah menggambar fungsi kuadrat itu tentu tidak akan menjadi hal yang sulit gitu ya. Tapi dengan catatan dasar-dasarnya harus anak-anak bisa terlebih dahulu. Nah, ini anak-anak ya. Nah, bisa anak-anak lihat di gambar itu adalah sebuah jembatan anak-anak ya. Ini adalah jembatan Kalikuto sesungguhnya ya. Dia merupakan elemen penting dari jalan tol Batang Semarang, Jawa Tengah. Nah, itu ya. Nah, jembatan ini kalau anak-anak perhatikan, ini yang berwarna merah ya anak-anak ya. Nah, ini membentuk suatu fungsi kuadrat. Nah, sekarang kan sudah ada bayangan ya fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, ini adalah bentuk nyata fungsi kuadrat, tapi kalau secara matematis, seperti apa bentuknya fungsi kuadrat? Kita lihat sekarang ya. Nah, kembali ke pertanyaan kita anak-anak, bagaimana bentuk fungsi kuadrat? Nah, itu ya. Nah, kalau bentuk umum anak-anak, kita punya bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah f X, nah ini ya, F dalam kurung X ini anak-anak ya, ini F dalam kurung X, itu sama dengan A kali X kuadrat tambah B kali X tambah C. Nah, di mana A itu adalah tidak sama dengan 0. Nah, kita mungkin sudah ya di bab sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat kan ini ya, kalau persamaan kuadrat anak-anak ya, ini mis tulis lagi ya, dia biasanya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini kalau persamaan kuadrat. Tapi kita akan membentuk suatu fungsi kuadrat di sini. Nah, fungsi kuadrat di sini anak-anak, kita beri nama fx. Nah, ini sesungguhnya adalah namanya. Miss Wit, boleh nggak saya ganti ini? Saya nggak suka nih huruf F, dan fx ini saya nggak suka. Saya boleh nggak ganti dengan simbol yang lain? Oke, it's okay. Ini boleh diganti anak-anak ya. Kalau anak-anak mau ganti jadi G dalam kurung X, ya boleh aja. Nanti dia tetap yang ini adalah bentuk umumnya itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, ini ya. Fx boleh diganti dengan Gx. Terus kalau nggak mau G, apalagi boleh, Miss? Ya, silahkan. Apa saja boleh hurufnya. Anak-anak silahkan ganti. Asalkan kita sepakati kita tidak menggunakan huruf A ini, huruf B atau huruf C. Karena A, B, dan C itu sudah menyatakan kalau A ini adalah koefisien dari X kuadrat, ini ya A-nya. Kalau B itu adalah koefisien dari X dan C itu adalah konstanta. Jadi dalam menyatakan nama fungsi, anak-anak jangan dipakai lagi huruf A, B, atau C-nya gitu ya. Nah, boleh pakai huruf apa? F boleh, G boleh, H boleh. Nah, itu yang umum yang biasanya sering dipakai anak-anak ya. Nah, sekarang karena kita gambar fungsinya cuma satu, fungsi kuadrat, kita pakai F saja dulu. Nanti kalau misalnya gambarnya dalam satu bidang koordinat kartesius, anak-anak pengen gambar lebih dari satu fungsi, nah nanti kita beri namanya beda-beda. Ada yang Fx, ada yang Gx gitu ya. Ini nama fungsinya ini anak-anak ya. Ini nama fungsi gitu. Nah, dilanjut dulu anak-anak ya. Ingat dulu nih ya, A itu koefisien X kuadrat, B koefisien dari X, C adalah konstanta. Nah, kita lanjut dulu. Sebenarnya bisa hapus dulu ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, kalau anak-anak coba ini, bisa nggak? Nah, ini fx ya, sama nih ya. Nah, ini sekarang kita tentuin A. Berarti kalau dari contoh ini, A-nya berapa? Ya, ini A adalah koefisien X kuadrat. Oke, ada nggak angkanya? Oh, oke, ini angkanya 1 ya kalau nggak ada angkanya. A ini adalah
Tuh. Terus B-nya berapa? Nah, B-nya oke, ini sama negatifnya juga ya. Ini berarti B sama dengan negatif 6. Terus C-nya berapa anak-anak? Iya, betul. C-nya 8. Oke. Nah, bisa ya? Oke, kita cek gambarnya seperti apa sih sebenarnya ini. Nah, ini gambarnya seperti ini ternyata anak-anak. Nah, ini ya, ini yang muncul ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat fx ya, x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 ini. Ini yang lengkung ini. Ah, ini ya, ini grafik fungsinya yang lengkung ini. Parabola bentuknya anak-anak ya. Oke, kita contoh lain lagi. Nah, jangan satu aja, kita hapus dulu ini. Kita contoh lain. Sekarang ini, contohnya ini. Berapa A-nya nih? Berarti ini A-nya adalah, ada negatif depannya nih, negatif 1. Oke. B-nya berapa? 2 berarti B-nya. C-nya negatif 6. Nah, ini penting ya. Dalam fungsi kuadrat yang kita ingat A tidak boleh sama dengan 0. Terus kalau 0 gimana, Miss? Ya nggak ada. Ini kan jadinya 0 kali X kuadrat. Ya 0 kan? Berarti bukan fungsi kuadrat. Dia jadinya garis lurus dia. Linear gitu ya. Nah, yang wajib itu A tidak boleh sama dengan 0. Itu wajib anak-anak. Nah, oke ya. Nah, terus kenapa sih buat apa? Nah, kita menentukan nilai A, ini nilai B, dan ini C-nya ketinggalan anak-anak. Nah, buat apa kita menentukan A, B, dan C? Nanti kita akan bahas ya. Ternyata A, B, dan C ini berpengaruh. Ini tampilkan dulu grafiknya. Nah, seperti ini ya. Nanti nilai A, B, dan C ini berpengaruh nanti. Nah, tadi kan ada yang terbuka ke atas. Nah, yang ini namanya grafiknya terbuka ke bawah. Itu nanti pengaruh dari koefisien ini ya, nilai A, B, dan C ini. Oke. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus. Bagaimana bentuk fungsi kuadrat? Nah, oke. Nah, ini muncul lagi anak-anak ya. Nah, kalau kita sandingkan tadi dua buah grafik yang tadi kita bahas ya di slide sebelumnya, itu adalah kita punya dua buah fungsi kuadrat. Nah, ini berbeda ya bentuknya, tapi ini sama, namanya adalah parabola. Nah, ini grafik ini bernama parabola. Nah, oke ya. Nah, ini ada namanya titik puncak. Sudah pulpennya ganti warna dulu merah ya. Ini titik puncaknya. Nah, ini di sini titik puncaknya. Ini namanya titik puncak. Nah, ini di sini namanya titik puncak. Nah, kalau dia kurvanya menghadap ke bawah, nah ini namanya titik maksimum. Nah, itu ya, titik tertinggi, nilainya maksimum. Kalau yang ini kurvanya membuka ke atas, ini namanya titik terendah. Ini ya, titik terendahnya ya. Nah, nilainya adalah nilai minimum. Paling rendah gitu anak-anak ya. Oke. Nah, kalau tadi anak-anak kita sudah mengidentifikasi bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, anak-anak sudah tahu ya bagaimana bentuknya. Tapi tadi kan mestinya langsung munculkan gambarnya sudah jadi begitu, parabolanya sudah jadi. Nah, sekarang kita bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat menggunakan tabel. Nah, ini ibaratnya kalau ini namanya teknik prasejarah. Nah, kenapa? Nanti mestinya bahas ya. Tapi kita harus tahu dulu nih, mesti wajib tahu. Nah, ini ya sebentar. Oke. Nah, ini ya. F dalam kurung X itu sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 8. Nah, kita akan coba untuk gambar ini ya. Kita akan gambar ini sekarang menggunakan tabel. Nah, tapi kalau kita mau gambar ini namanya kita akan gambar di bidang koordinat kartesius. Anak-anak tahu itu kan sumbunya cuma ada 2 ya. Nah, ini kalau kita gambar di bidang koordinat kartesius nih. Sumbunya kan cuma ada 2 nih. Ini sumbu X ke sini, ke atas itu sumbu Y kan gitu ya. Nah, di sini ada variabel X, tapi kita nggak punya Y. Nah, sesungguhnya fx-nya inilah adalah Y. Ya.
Jadi anak-anak kita boleh tulis itu Y sama dengan, jadi fx-nya ini ya, ini sama dengan Y, saya ganti ini. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 8. Gitu ya. Jadi fungsinya fx ini kita ganti dulu namanya jadi Y. Karena alasannya itu tadi, di bidang koordinat kartesius anak-anak, kita adalah punya dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memudahkan saja. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya mau hapus dulu gambar tulisannya ini ya, karena terlihat jorok. Oke, nah dihapus dulu. Langkah-langkahnya Nana, kalau tadi kita sudah ganti nama fungsinya jadi dari fx jadi y. Langkah-langkahnya yang pertama kita buat tabel pasangan berurutan yang memenuhi persamaan. Yang kedua kita plot setiap titik-titik itu pada bidang koordinat kartesius nanti. Yang ketiga, tinggal dihubungkan saja dengan sebuah kurva mulus yang kita sebut sebagai parabola tadi itu ya. Oke, ya kita lanjut aja. Oke, ini ya. Buatlah tabel pasangan berurutan. Nah, ini namanya tabel pasangan berurutan. Ya. Nah, ini kita isi ya. Ini X-nya. X-nya ini, Miss, ini gimana? Apakah harus dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Nah, ini Miss-nya random aja. Kalau anak-anak mau ngambil dari negatif juga boleh. Nah, ini makanya Miss-nya bilang tadi, menggambar grafik menggunakan tabel itu zaman prasejarah. Kenapa? Karena disinilah sulitnya. Kita harus memilih titik berapa yang akan kita coba. Nah, nggak usah dipikirin dulu. Nah, ini misalnya udah bikin contohnya yang cantik. Nggak usah dipikirin, nanti-nanti. Nah, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Kita masukkan sini ya. Kalau X-nya 0, berarti setiap kita ketemu X kuadrat berarti jadinya 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8. Jadi berapa tuh? Oke. 0 kuadrat itu 0. 6 kali 0 berarti ini 6. Ini jadi tambah 8. Berarti hasilnya berapa? 6 kali 0, 0 kali. Salah. Oke. Berarti ini jadinya berapa nih? Iya, jadinya 8 ya. 8. Oke, berarti di sini titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 8. Gitu. Nah, lanjut ya, cara yang sama nih. X kuadrat di 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 8. Itu sama dengan 1 kuadrat tadi 1. 6 kali, negatif 6 kali 1 negatif 6 tambah 8. Hasilnya berapa nih? 3 ya. Oke. Berarti ini jadi berapa? Iya. 1,3. Satunya itu ini, X-nya. Y-nya ini 3 gitu ya. Nah, lanjut lagi. 2 berarti 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 8 sama dengan 2 kuadrat 4. Negatif 6 kali 2 negatif 12 tambah 8. Hasilnya berapa? Yoi, 0. Nah, ya. 0 ya. X-nya 2, Y-nya 0. Lanjut lagi. Ini 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 tambah 8. Sampai apa? Sama dengan 3 kuadrat berapa? 9 dikurangi 6 kali 3, 18 tambah 8. Hasilnya negatif 1. Kita tulis 3, negatif 1. Terus ini 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4. Nah, jadi setiap ada X anak-anak ya, kita ganti dengan, setiap ada X di sini, kita ganti dengan nilai X-nya ini. Ini ada daerah asalnya ya. Tambah 8 sama dengan, berapa nih? 4 kuadrat? 16 kurangi 24 ditambah 8 hasilnya 4,0. Oke. Nah, yang kelima itu
X-nya 5 kuadrat dikurangi 6 kali 5 ditambah 8 sama dengan 25 dikurangi 30 tambah 8. Berapa sih? 3. Nah, ini 5,3. Oke. Terus 6 kuadrat dikurangi 6 kali 6 ditambah 8 sama dengan 6 kuadrat 36 dikurangi 36 ditambah 8. Nah, berarti sama dengan 8. Ya, ini 6,8. Nah, ya. Oke, setelah perjalanan panjang kita tadi ke barat mencari kitab suci anak-anak, akhirnya selesai ya. Kita sudah punya ini semua nih, titik-titiknya ini. Nah, ini ya, ini cara zaman prasejarah kita nih. Oke, nah ternyata bisa ya kita menggunakan tabel, cuman kesulitannya nanti adalah, tadi seperti Miss bilang, yang pertama anak-anak harus cantik menentukan daerah asalnya nih. Ini domainnya X-nya ini. Nah, kemudian capek berhitung di sini. Nah, itu ya. Nah, tapi harus tahu anak-anak. Oke, nah, oke, kalau sudah, kita tinggal masukkan step berikutnya. Jadi kita sudah buat tabel. Nah, ini ya, titik-titiknya ini kita simpan dengan manis dulu. Sekarang kita akan membawa titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius. Yuk, gas ya. Nah, kita akan plot sekarang ya titik-titiknya itu di bidang koordinat kartesius. Nah, tadi anak-anak sudah punya beberapa titik. Nah, misalnya mulai dari 0,8. Kita ambil titik baru, X-nya 0, Y-nya 8. Oh, kurang lagi 0,8. Nah, di sini 0,8. Oke, terus kita punya 1,3. 1,3 di sini. Terus kita punya 2,0 di sini 2,0. Terus kita punya 3,-1 di sini. Ya. Terus kita punya 4,0 di sini. Kita punya 5,3 ke kanan 5, ke atas 3 di sini. Terus kita punya 6,8 ke kanan 6, ke atas 8. Mana ya? Oh, ini. Oke. Nah, kita punya itu ya. Nah, kelihatan ya gambarnya nih. Oke, ke sini gambarnya. Nah, sekarang kita tinggal menggambar atau menelusuri ya titik-titik ini membentuk sebuah kurva mulus yang kita sebut sebagai parabola. Oke, simsalabim. Nah, ini ya, anak-anak kita sudah punya grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Oke ya. Nah, kita lihat di sini anak-anak ya. Oh, dia ternyata ini parabolanya, dia punya titik puncak di sini, adalah titik terendah, berarti nilainya adalah nilai minimum anak-anak ya. Dia terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas. Oke, terima kasih anak-anakku ya sudah menyimak video ini sampai terakhir. Semoga anak-anak bisa menerapkan apa yang anak-anak pelajari hari ini dalam pembelajaran matematika anak-anak di kelas 9. Nah, apapun yang sulit kalau kita coba pasti bisa anak-anak ya, asalkan anak-anak tekun dan selalu semangat untuk berusaha. Oke. Sampai jumpa anak-anakku. Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya.